Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Oke, video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar menjelaskan hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian membuat karya montase. Sikap yang akan dikembangkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Mari sebelum kita mulai, kita belajar dengan penuh semangat. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum kita memberikan contoh, mari kita baca dulu teks bacaan berikut ini. Yaitu judulnya Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Dayu, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau penusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, saut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terkena banjir karena aliran air tidak lancar. Lalu Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, kata Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu, Dayu, Beni, dan Udin mendapatkan pengalaman berharga. Nah, adik-adik sekalian, mari kita bereksplorasi dari teks sebelumnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ayo, tadi di teks itu apa yang terjadi di pasar? Ya, pasar ramai, dipenuhi penjual dan pembeli. Namun, kebersihannya tidak terawat. Sampah berserakan di mana-mana, sehingga pasar sangat bau. Yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Ya, karena pasar tersebut banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga terserak di mana-mana. Hal inilah yang menyebabkan bau busuk di seluruh area pasar. Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya, akibatnya pasar menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dengan demikian, udara di lingkungan pasar tersebut pun menjadi kurang sehat ya. Yang keempat, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ya, sudah terambil ya, karena mereka terganggu haknya untuk menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang kita jawab sama-sama. Nah, adik-adik semua, setiap orang berhak ya mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Hanya jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Sudahkah kalian menjaga lingkungan dengan baik?
Ibu harap kalian sudah menjaga lingkungan dengan baik, memberikan kewajiban kepada lingkungan. Adakah di antara kalian yang masih membuang sampah? Ayo, masih ada tidak? Ibu harap tidak ada yang masih membuang sampah sembarangan ya. Cintai lingkungan. Nah, dengan kepedulian menjaga lingkungan dapat kita lakukan melalui beberapa kegiatan. Ya, berikut ini adalah cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, berhemat menggunakan listrik dan air. Memisahkan sampah organik dan non-organik. Kemudian belajar menanam pohon dan berkebun. Melakukan tebang pilih. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Berarti meminimalisir kendaraan pribadi, ya. Kemudian tidak menggunakan bahan kimia pada tumbuhan. Nah, dengan cara ini kita dapat mendapatkan manfaat dari menjaga lingkungan. Antara lainnya, dengan cara menjaga ini kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, seperti penyakit DBD atau mamalia karena ada nyamuk yang kemudian lingkungan menjadi aman dan sehat, ya. Terus manfaatnya lagi terciptanya ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas. Kalau lingkungan kita bersih, kita pun nyaman ya melakukan kegiatan apapun. Ya, itu adalah beberapa manfaat dari menjaga lingkungan. Nah, coba amati, ini gambar apa ya? Ya, ini gambar montase. Apa sih montase? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah lihat? Yuk kita bahas bersama-sama. Montase adalah seni tempel yang dibuat dengan menggabungkan potongan-potongan gambar menjadi satu gambar baru. Ingat ya, potongan-potongan gambar menjadi satu gambar baru. Nah, potongan tersebut dapat diambil dari koran, majalah bekas, buku yang tidak digunakan, brosur, atau lainnya. Beberapa fungsi dari seni tempel montase yaitu digunakan untuk dekorasi yang berasal dari dari benda-benda sehari-hari, itu termasuk fungsi praktis. Kedua, untuk mengembangkan kreativitas, daya pikir, estetika, dan daya serap otak kita, itu termasuk fungsi edukasi. Yang ketiga, untuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan bermodalkan kreativitas, itu termasuk fungsi sosial. Jadi, fungsi dari seni tempel montase ini ada 3, fungsi praktis, fungsi edukasi, dan fungsi sosial. Nah, bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu alatnya gunting, bahannya bisa majalah, bisa koran, bisa brosur atau apapun ya, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, terus kertas HVS atau karton, dan digunakan lem. Oke, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan tema. Kamu dapat membuat gambar latar sendiri pada kertas HVS atau karton. Jadi kamu buat latarnya dulu nih. Mau kamu buat apa? Bisa kamu mau buat taman atau mau buat sekolah gitu. Kemudian langkah kedua, pilihlah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan karya montase sesuai tema yang kamu tentukan. Ya, dipotong-potong dulu, cari-cari gambarnya dulu. Setelah itu guntinglah, kemudian guntinglah dengan hati-hati. Oke, yang ketiga, nah setelah kamu sudah menggunting potongannya, cocokkan gambar-gambar tersebut hingga serasi pada kertas HVS yang sudah diberikan latar. Kita letak-letakkan nih posisinya yang bagusnya di mana, gitu. Kemudian yang keempat, jika sudah serasi,
tempelkan menggunakan lem. Ya, kemudian montase kalian sudah jadi. Nah, seperti ini ya, contoh montase dari potongan-potongan gambar. Ya, bisa kamu tempelkan dimanapun sesuai tema kalian. Alhamdulillah, sekian. Bu Lela ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.